wabarakatuh. Para pemirsa Jumroh TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam sesi kajian dalam hal ibadah di masa pandemi corona. Kita hari ini kita akan membahas terkait dengan hukum sholat seandainya dibuat berjamaah di masjid dengan shaf yang berjarak, tidak rapat seperti biasanya. Jadi ada berdiri, kemudian kira-kira satu orang selanya atau dua orang, kemudian ada orang lagi. Jadi semacam soft distancing atau soft yang berjarak. Sebelum masuk ke sana, perlu saya sampaikan bahwa sholat berjamaah di masjid itu para imam mazhab berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang menghukumi sebagai fardu kifayah. Hal ini dianut oleh tiga mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Sedangkan mazhab yang memfardukan sholat berjamaah khusus bagi laki-laki, khususnya bagi laki-laki adalah mazhab Hambali. Hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena secara teori bahwa sholat berjamaah itu baik yang itu mengambil fardu kifayah maupun fardu ain punya pijakan masing-masing. Namun karena di masa pandemi corona seperti ini, di mana masjid di lockdown, kemudian kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah, dan kita tidak berkumpul-kumpul di kelompok atau di masjid atau di majelis, maka sholat jamaah afdol atau kita perlu ambil adalah yang di rumah saja. Artinya kita mengambil anjuran pemerintah bahwa sebenarnya kita tidak perlu memaksakan diri untuk ke masjid, dengan mengambil kaidah bahwa la darar wa la dirar. Jangan memaksakan diri dengan cara mencelakakan atau memudaratkan diri atau memudaratkan atau mencelakakan orang lain. Dalam kaitan ini, maka ketika seandainya dibuat sholat berjamaah di masjid dengan ketentuan yang ketat, misalnya dengan tata cara yang ketat seperti protokol kesehatan diberlakukan, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan shaf yang jarang-jarang tersebut. Maka Ibnu Hazm mengatakan bahwa sholat berjamaah dengan shaf yang tidak rapat itu dihukumi haram, artinya sholatnya tidak diterima, tidak sah. Ibnu Hazm berpendapat seperti itu. Namun di kalangan mazhab Syafi'iyah bahwa menganut penjelasan dari para ulama mazhab Syafi'iyah bahwa apabila ada udzur, sebagaimana di Masjidil Haram itu apabila panas atau sangat dingin, orang boleh merenggangkan shafnya. Dan hal ini sudah sangat mafhum sejak dahulu bahwa apabila ada panas yang amat sangat di Masjidil Haram, orang tidak selalu berhimpitan atau berdesaan atau rapat shafnya. Oleh karena itu, kemudian para ulama sebutlah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa apabila ada sholat berjamaah dengan shaf yang renggang, maka kehilangan fadilah berjamaahnya. Artinya seperti dianggap sholat munfarid. Namun di ulama Syafi'iyah yang lainnya seperti Syekh Muhammad Ramli mengatakan bahwa sholat dengan shaf yang tidak rapat atau renggang itu tidak kehilangan sholat berjamaahnya. Ya, artinya boleh tetap mendapat pahala sholat berjamaah, namun kehilangan kesunahan shafnya, rapatnya shaf. Karena ulama sepakat bahwa hadis mengenai merapatkan shaf itu ada, yaitu dari hadis dari Anas bin Malik, saw sufuwakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Artinya Nabi bersabda bahwa untuk memperingatkan pada jemaah untuk merapatkan shaf. Namun ketika ada keperluan, dalam hal ini ada udzur yang memaksa orang tidak bisa rapat, sebutlah karena panas yang amat sangat atau sekarang karena perlu ada social distancing, maka itu termasuk udzur. Maka boleh mengambil pendapat bahwa sholat berjamaah seandainya dilakukan dengan shaf yang renggang dihukumi boleh. Intinya adalah bahwa sholat dengan shaf yang renggang seandainya dilakukan dan itu ada udzur, maka tetap dihukumi sholat berjamaah. Dan ini sekarang sudah ada di beberapa tempat yang melakukannya, tentunya dengan protokol yang lebih ketat, misalnya jemaah dicek suhu tubuhnya, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Dan ini penting karena kita perlu waspada terhadap segala sesuatunya
Sehingga perkara yang semestinya kita bisa hindari seperti mudarat karena penyakit kita bisa minimalisir, tetap mendapatkan sholat berjamaah. Tapi poinnya kalau apabila itu sangat sulit, sebaiknya kita tetap sholat di rumah, tetap ibadah di rumah dengan sholat berjamaah dengan keluarga. Dan itu insya Allah tetap lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sholat berjamaah dengan shaf yang renggang, ada ulama yang mengatakan kehilangan fadilah jamaahnya seperti pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada yang mengatakan tidak kehilangan fadilah berjamaahnya seperti pendapat Syekh Muhammad Romli. Artinya boleh diambil pendapat bahwa kalau kita renggang maka otomatis tidak dianggap berjamaah. Tapi kalau Imam Syekh Muhammad Romli renggang pun tetap dianggap mendapatkan pahala berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap di rumah, kita ibadah di rumah dengan menaati segala peraturan dari pemerintah. Insya Allah hikmah yang lebih besar yang akan kita peroleh dengan kejadian seperti sekarang ini, yaitu adanya wabah corona. Insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.